Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang solih dan solihah, selamat pagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Amin. Anak-anakku, baiklah, sebelum dimulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditunduk. Berdoa dimulai. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar keberagaman agama, suku bangsa, dan perbedaan usia. Yuk, mari kita simak baik-baik penjelasannya ya. Anak-anakku kelas 2, kita belajar tentang keberagaman agama. Nah, di Indonesia ada 6 agama yang diakui oleh negara. Yang pertama adalah agama Islam. Yang kedua agama Kristen. Yang ketiga agama Katolik. Yang keempat agama Konghucu. Yang kelima agama Hindu. Dan yang keenam adalah agama Buddha. Baiklah, selanjutnya kita akan mengenal rumah ibadah atau tempat ibadah dari setiap agama masing-masing. Ya, perhatikan ya gambarnya. Yang pertama ada rumah atau tempat ibadah namanya masjid. Nah, masjid ini tempat ibadah atau rumah ibadah untuk agama Islam. Yang kedua, coba dilihat apa itu? Ya, namanya gereja. Nah, gereja ini tempat ibadah untuk agama Kristen dan Katolik. Ya. Yang ketiga, dilihat yang ketiga itu ada namanya kelenteng. Nah, kelenteng ini tempat ibadah untuk agama Konghucu. Dan yang keempat, ada yang namanya tempat ibadah pura. Ya, pura ini untuk agama Hindu. Ya, dan yang kelima, vihara. Ini tempat ibadah untuk agama Buddha. Anak-anakku kelas 2, di sekolah, di kelas ya, atau di rumah ya, dengan tetangga, jika ada ya yang berbeda agama ya, kita harus tetap saling menghargai dan menjaga kerukunan dengan teman. Bermain bersama tidak boleh dibeda-bedakan ya, harus saling menghargai dan menghormati. Nah, ini adalah contoh cara menyapa ketika bertemu dengan teman yang berbeda agama. Mereka menyapa dengan sapaan umum. Dilihat contohnya. Selamat pagi Rani, selamat pagi Dito. Ucapan salam Rani dan Dito adalah selamat pagi. Ucapan salam yang umum kepada teman misalnya selamat siang, apa kabar, dan hai. Ucapkan salam dengan santun. Nah, ini harus diingat-ingat ya nak, dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya kita belajar keberagaman suku bangsa. Anak-anakku, perbedaan adalah anugerah dari Allah yang Maha Kuasa yang harus kita syukuri dan kita jaga agar tidak terjadi perpecahan dan pertikaian. Oleh karena itu, kita harus tetap hidup rukun. Nah, di Indonesia dikenal kaya akan berbagai suku bangsa. Ada suku Jawa, Ada suku Sunda, suku Batak, suku Dayak, dan Bali.
Suku Jawa itu berasal dari Jawa. Suku Sunda berasal dari Jawa Barat. Suku Batak berasal dari Sumatera Utara. Suku Dayak berasal dari Kalimantan. Suku Bali berasal dari Bali. Masih banyak suku-suku lain yang terdapat di Indonesia. Kalau di daerah Banten ini suku apa ya? Adanya adalah suku Baduy ya. Jadi kalau di Banten ya sukunya namanya suku Baduy. Selanjutnya kita belajar tentang perbedaan usia dan kategorinya. Anak-anakku, mari kita mengenal anggota keluarga Siti agar kita memahami perbedaan usia. Perhatikan ya gambarnya. Dilihat, di sini ada Siti, kemudian Kak Zahra, paman, ayah dan ibu, serta kakek dan nenek Siti. Tahukah kalian bahwa anggota keluarga Siti terdiri dari ragam usia yang berbeda, yaitu ada anak-anak, remaja, dan dewasa. Bagaimana seseorang disebut sebagai anak-anak, sebagai remaja, atau dewasa? Mari kita simak penjelasan dari Bu Nufus tentang kategorinya ya. Baiklah, ini adalah kategori perbedaan usia yang mudah untuk diketahui sebagai berikut. Nah, jika ya di keluargamu ya, anggota keluargamu ya, atau di sekolah ya, ada yang berusia 0 sampai 12 tahun. Nah, maka ini termasuk kategorinya anak-anak. Lihat ya kolom pertama. Kolom yang kedua, jika di keluargamu ya ada yang berusia 13 sampai 17 tahun, maka kategorinya remaja. Dan yang ketiga, jika ada di keluargamu atau di mana saja yang usianya 18 tahun ke atas, maka kategorinya disebutnya dewasa ya. Kita semua akan mengalami fase ini. Kita akan menjadi anak-anak, kemudian setelah anak-anak remaja, dan pada akhirnya menjadi orang dewasa. Tiap tahap pertumbuhan ini ya harusnya mengingatkan kita akan pentingnya menghargai dan menghormati. Kita wajib menghargai yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua. Iya anak-anakku, ini hanya sekedar contoh saja ya. Kita lihat gambarnya, perhatikan. Yang pertama itu ada anak yang berusia 6 tahun. Nah, ini kategorinya apa ya kalau 6 tahun? Coba ditarik garisnya, remaja, anak-anak apa dewasa dipilih? Iya betul, ternyata 6 tahun itu adalah anak-anak. Iya, sudah betul menarik garisnya. Yang kedua ada gambar kakek-kakek 62 tahun ya. 62 tahun itu kategorinya apa ya? Sudah betul? Iya, betul. Dewasa ya. Sudah betul menarik garisnya. Yang ketiga berusia 13 tahun. Ayo, 13 tahun apa anak-anak apa remaja? Iya, remaja. Betul juga. Selanjutnya ada yang berusia 20 tahun. Nah, 20 tahun ini kategorinya iya, pinter, dewasa. Nah, selanjutnya 35 tahun. Iya, betul juga, ini kategorinya dewasa juga ya. Oke, sampai di sini dulu penjelasan dari Bu Guru. Mudah-mudahan dapat dipahami ya dan bermanfaat. Tugas kelas 2 hari ini, yang pertama kerjakan buku paket tematik 2C halaman 65. Ayo berlatih. Nomor 1 saja ya.
Yang kedua, kerjakan buku paket tematik 2C halaman 105, yaitu tentang kategori usia. Yang ketiga, tanyakan pada ayah dan bundamu asal suku dan daerah asalnya. Kemudian, tuliskan di buku tulis tematik. Selamat mengerjakan tugas ya. Anak-anakku, kita tutup pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.